Saya share itunya Bu ya. Ya, saya buka dulu ya, Pak ya. Ya, siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta hadirin webinar pada siang hari ini dan kepada narasumber kita siang ini, Bapak Insinyur Didit Sumardianto, yang pada acara webinar perencanaan mekanikal dalam proyek bangunan gedung. Yang akan dimoderatorin oleh saya sendiri, Bilkis Suryodiatami STMT, yang merupakan dosen jurusan Teknik Sipil di Universitas Santri Abeng, Jakarta. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari P3SM dengan Asosiasi Petakom. Jadi sebelum penyajian, izin saya menyampaikan terkait webinar pada siang ini. Jadi izin Pak Didit nanti untuk penyampaian materi sekitar 50 sampai 60 menit, Pak. Nanti kita lanjutkan Ya, dengan siap. sesi tanya jawab oleh para peserta. Jadi para peserta bisa menanyakan melalui kolom chat atau nanti pada saat sesi pertanyaan jawab menanyakan langsung kepada Pak Didit menggunakan fitur raise hand. Dan untuk para peserta, saya mengingatkan untuk sertifikat dan materi itu harus daftar terlebih dahulu di https://srtf.p3sm.or.id. Dan untuk sertifikat dan materi akan muncul pada saat kegiatan selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh Pak Insinyur Didit Sumadianto. Izin saya baca sekilas ya Pak ya. Jadi Pak Didit ini merupakan Dekan Fakultas Teknik di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, yang untuk pendidikannya lulus tahun 1987 di Universitas Brawijaya Malang di bidang jurusan Teknik Mesin, lalu magister di tahun 2013 di Universitas Pancasila Jakarta, yaitu Magister Teknik Mesin. Langsung saja, mungkin langsung Pak, langsung pemaparan materi oleh Pak Didit. Silakan Pak Didit. Baik, terima kasih Bu Bilki. Eh, saya mulai saja. Izin Bapak Ibu, mohon maaf ini jadi kayak eh, seorang perawan di sarang penyamun. Mohon maaf istilahnya. Jadi kami orang mesin ini ada di kelompok para pakar teknik sipilan. Jadi memang sebetulnya semua ilmu itu selalu terintegrasi. Jadi kebutuhan di lapangan. Jadi kalau di sana ada proyek bangunan, pasti banyak ilmu juga yang akan mensupport sehingga bangunan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kita mapping, jadi misalkan ada proyek bangunan gedung, jadi tentunya sipil yang mengambil peran paling besar, kemudian juga ada arsitek dan lingkungan, mungkin juga masih banyak ilmu-ilmu lain yang mendukung terrealisasinya proyek bangunan gedung ini. Nah, salah satunya lagi adalah dari mechanical dan electrical. Jadi antara mechanical dan electrical itu tidak bisa dipisah karena mesin tidak mungkin tanpa listrik gitu ya. Tapi sebenarnya bidangnya akan maaf. Jadi bidangnya berbeda sebetulnya antara mechanical dan electrical. Jadi untuk mechanical electrical itu pastinya ada IT di sana, kemudian ada instrumentasi, kemudian yang langsung pada bidang mechanical itu ada tata air, kemudian HVAC, selanjutnya adalah transportasi internal dan pencegahan kebakaran. Jadi itu secara globalnya. Jadi mungkin masih banyak ilmu-ilmu lain yang untuk mendukung pembangunan sebuah proyek gedung. Mekanikal dalam bangunan gedung merupakan utilitas gedung, yaitu suatu kelengkapan konstruksi bangunan yang ditujukan untuk mendukung aktivitas penghuni di dalamnya. Kemudian kebutuhan utilitas untuk setiap gedung itu pasti berbeda-beda, tergantung penggunaan dari gedung tersebut. Mungkin ada gedung perkantoran, hotel, rumah sakit.
itu tentunya perlu utilitas yang berbeda-beda. Kemudian khusus untuk yang mechanical, itu yang utamanya adalah sistem tata air, itu nanti terkait dengan sistem tata untuk air bersih dan air limbah. Kemudian sistem HVAC atau heating, ventilation, dan air conditioning. Terus sistem transportasi internal, di sana tuh ada elevator, kemudian eskalator, dan travelator. Dan yang terakhir adalah sistem proteksi kebakaran. Jadi dengan adanya kelengkapan utilitas gedung, diantaranya mechanical, maka sebuah bangunan akan menghasilkan asas manfaat bagi penghuninya. Jadi nanti akan diperoleh kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan kemudian kemudahan dalam mobilitas. Jadi untuk mendapatkan itu semua, maka diperlukan sebuah perencanaan yang komprehensif, yang rigid, sesuai dengan kebutuhan yang ada di bangunan gedung tersebut, sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan biaya instalasi dan pengoperasian yang efisien. Jadi tujuannya adalah ke sana. Kita mulai dari sistem tata air. Jadi ada referensi yang memisahkan antara suplai air bersih dan pengelolaan air limbah. Jadi kalau air bersih biasa di istilahnya adalah plumbing. Kemudian kalau air limbah adalah sanitasi. Tapi ada juga yang itu menjadi satu kesatuan, sistem plumbing gitu aja ya. Cuman nanti di pelaksanaannya ya sebetulnya sama aja ya. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan istilah itu. Jadi sistem tata air wajib dimiliki oleh setiap pengguna gedung dikarenakan untuk mensuplai air bersih kepada para penghuni bangunan dan tentunya untuk pengelolaan air limbah. Ini ada beberapa jenis dalam instalasi plumbing terkait dengan air bersih ya. Jadi ada sistem sambungan langsung. Jadi yang disambungkan dari PDAM misalkan. Kemudian ada yang ditampung di dalam tangki atap. Ada juga yang ditampung dalam tangki tekan. Jadi nanti pemompaannya dengan cara memberikan tekanan pada drum atau wadahnya, nanti akan mengalir seperti dipompakan. Kemudian sistem tanpa tangki atau booster system ya. Jadi ini adalah plumbing air hujan. Jadi untuk menampung air hujan itu biar bisa dimanfaatkan. Jadi untuk membantu mendistribusikan air hujan. Tujuannya adalah menghindari adanya genangan yang muncul karena air hujan. Kemudian plumbing air bekas, itu air bekas maksudnya adalah bekas mandi, cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Itu biasanya dibuang langsung ke dalam tanah atau mengikuti aliran air. Selanjutnya adalah plumbing air kotor. Jadi yang dimaksud di sini adalah air kotor yang dimaksud berupa air limbah bekas buang air. Aliran instalasi air kotor mengalir ke arah septic tank agar tidak mencemari lingkungan. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip dalam instalasi plumbing. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi denah peralatan plumbing harus dibuat dengan spesifik, detail, dan jelas. Kemudian harus diperhitungkan perlindungan terhadap konstruksi bangunan. Jadi harus diperhitungkan beban yang timbul adanya sistem plumbing tersebut. Kemudian diperlukan perlindungan pipa biar tidak terjadi polusi. Kemudian selanjutnya pemasangan katup untuk ventilasi. Jadi biasanya kalau eh, tidak ada ventilasi, katakanlah air yang mengalir itu akan terhalang oleh udara.
Kemudian satu lagi yang penting, pipa-pipa tidak boleh menerobos kolom-kolom bangunan. Karena apa? Akan mengurangi kekuatan dari bangunan itu sendiri. Untuk selanjutnya, peralatan dalam instalasi plumbing, di sana pasti memerlukan pipa, kemudian katup atau valve, kemudian ada fitting di sana, jadi itu bisa berupa sambungan, ada kening atau elbow, kemudian mungkin juga ada keran-keran, itu termasuk dalam fitting, kemudian pompa. Jadi untuk pipa, itu dalam perencanaan pemipaan ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Jadi untuk pipa sendiri itu harus diperhitungkan berapa tekanan kerjanya, kemudian temperatur kerja, terus gaya luar yang bekerja. Gaya luar itu bisa saja mungkin angin atau apa gitu ya. Jadi sebetulnya ini pemipaan secara umum ya, tetapi bisa diterapkan juga di dalam bangunan gedung. Kemudian harus diperhitungkan juga massa dari pipa dan isinya, dalam hal ini mungkin air. Jadi harus diperhitungkan jarak spannya gitu. Kemudian juga harus diperhitungkan kondisi lingkungan, apakah di sana itu sifatnya korosif. Saya coba ambil sumber data dari DPU Cipta Karya. Ini ada beberapa penggolongan jumlah kebutuhan air setiap orang per hari. Jadi antara orang metropolitan, kemudian kota besar dan sedang kecil itu ternyata kebutuhan airnya beda-beda. Dari sini untuk kota kecil, jadi kebutuhan airnya adalah sekitar 60 sampai 100 liter orang per hari. Jadi rata-rata seperti itu. Kemudian untuk kota sedang yang jumlah penduduknya antara 20.000 sampai 100.000, itu kebutuhan airnya adalah antara 90 sampai 100. Kemudian untuk kota besar ini antara 100, 120 sampai 150 liter per orang per hari. Dan untuk metropolitan antara 150 sampai 210 atau lebih. Ya. Ini saya ambil dari DPU Cipta Karya. Ya, tentunya ini juga sebagai acuan bagi yang merencanakan membuat sebuah bangunan gedung. Kemudian jenis pipa. Jadi ada pipa PVC yang umum kita lihat di pasaran. Maaf kalau menyebut merek, ada Ujika, kemudian ada Pinilon, ya. Mungkin ada yang lain lagi. Jadi pipa ini umum digunakan di rumah dan multifungsi. Kelebihan pipa PVC yaitu diklaim tidak mengandung zat berbahaya sehingga aman digunakan. Itu klaimnya ya. Tetapi pipa ini sendiri juga terus berkembang sehingga benar-benar aman untuk dipergunakan untuk aliran air minum gitu ya. Kemudian pipa logam, tentunya pipa logam lebih kuat dibanding dengan pipa PVC, tetapi dalam instalasinya itu juga pasti lebih susah ya, perlu menggunakan energi atau peralatan yang eh, lebih banyak. Kemudian pipa HDPE atau High Density Polyethylene itu adalah berbahan plastik non toksik dengan warna gas hitam, terkenal memiliki tertentu dan aman digunakan untuk mengalirkan air konsumsi. Jadi kalau saya lihat,
di saluran pipa PAM itu. Jadi sambungan rumahnya atau mungkin yang sambungan induknya menggunakan pipa HDPE ini. Untuk selanjutnya adalah pipa PEX atau cross link polyethylene. Jadi pipa yang tahan panas dan dingin. Jadi di sini adalah pipa yang dimanfaatkan untuk mengalirkan air panas dan air dingin ke hunian serta instalasi hidrolik yang biasanya digunakan sistem mesin di dunia industri. Jadi karena memiliki ketahanan suhu yang cukup ekstrim. Berikut adalah jenis valve yang mungkin digunakan di dalam instalasi. Ada gate valve, kemudian ada bolt valve. Jadi kalau kita lihat gate valve itu semacam plat bulat itu ya, sebagai katupnya. Kemudian ada bolt valve, jadi seperti silinder atau biasa juga bola juga bisa, tetapi di tengahnya ada lubangnya. Kemudian ada check valve. Lalu check valve adalah valve atau katup untuk satu arah aliran. Jadi biasanya untuk menahan aliran balik, gitu ya. Kemudian ada glove valve. Yang berikutnya adalah butterfly valve, katup kubu-kubu, jadi berupa piringan. Dan ada safety valve. Jadi safety valve itu biasanya untuk keamanan, untuk ruang-ruang yang bertekanan, katakanlah di dalam bejana bertekanan, itu ada safety valve. Atau yang paling sederhana adalah dipakai untuk masak itu ya, panci apa namanya itu, yaitu menggunakan safety valve. Jadi kalau tekanan melebihi kekuatan dari wadahnya, maka dia akan mengeluarkan tekanan itu. Kemudian pompa ya. Jadi kalau di instalasi plumbing itu kan untuk menaikkan air ke atas menggunakan pompa. Jadi pompa itu ada pompa positif displacement, kemudian ada pompa rotary. Kalau positif displacement itu fluidanya didorong. Yang saya tampilkan ini adalah pompa blower sebetulnya ya. Jadi itu pun dibagi menjadi 3. Itu sesuai dengan arah aliran air di dalam rumah pompa itu. Kalau kita lihat untuk pompa sentrifugal, arah airnya lurus dengan poros, kemudian berputar di sini dan diarahkan keluar ke rumah pompa ini atau ke volute, kemudian didorong keluar. Jadi yang paling simpel adalah kita lihat di bawah ini. Jadi akibat berputarnya sudu pompa atau fluid pompa, maka tekanan di tengah sini menjadi kecil, sehingga air yang ada di pipa di sini akan sedot masuk ke dalamnya. Nah, air tersebut terus ditarik, kemudian masuk ke dalam volute dan akhirnya terdorong keluar. Kemudian ada juga pompa sentrifugal yang dilengkapi dengan diffuser. Jadi diffuser tujuannya adalah untuk menurunkan kecepatan aliran sehingga akan menaikkan tekanan. Jadi kalau tekanannya naik, maka head pompa pun akan tambah. Balik lagi ke jenis pompa sentrifugal. Yang pertama adalah sentrifugal, kemudian adalah aliran campur ini ya, atau mix flow. Jadi kalau kita lihat arah alirannya, itu membentuk sudut terhadap suhu horizontal ini. Kemudian yang berikutnya adalah pompa aksial. Jadi kalau pompa aksial, arah alirannya searah dengan poros. Kalau ini tegak lurus, yang pertama tadi, yang sentrifugal. Kemudian aliran campur adalah membentuk sudut terhadap porosnya. Sedang untuk pompa aksial, arah aliran air searah dengan porosnya.
Kemudian ini karakter dari jadi karakter masing-masing pompa. Jadi kalau untuk pompa sentrifugal itu memiliki kapasitas aliran yang tidak terlalu besar, tetapi headnya atau daya dorong airnya tinggi. Jadi pompa jenis ini yang sering digunakan di perumahan atau gedung-gedung bertingkat. Ya. Jadi bisa mendorong air sampai pada ketinggian yang cukup tinggi ya. Kemudian berikutnya adalah jenis aliran campur tadi. Kalau aliran campur kapasitasnya tidak terlalu besar, tapi lebih besar dibanding dengan sentrifugal ya. Tetapi headnya lebih rendah dibanding dengan pompa sentrifugal. Kemudian yang berikutnya adalah eh, pompa aksial tadi. Jadi kalau pompa aksial itu kapasitas alirannya atau jumlah air yang dipompakan itu besar, tetapi headnya atau daya dorong airnya itu tidak tinggi. Jadi itu adalah karakter dari masing-masing pompa sentrifugal. Ya. Kemudian sistem pengoperasian. Jadi pompa bisa dijalankan atau dioperasikan bersama-sama. Jadi bisa dioperasikan secara seri. Jadi pada gambar sebelah kiri ini. Dan bisa juga dioperasikan secara paralel. Kalau dioperasikan secara seri, itu kapasitasnya sama. Ya. Sama saja, artinya satu pompa atau dua pompa kapasitas sama. Tetapi headnya atau tinggi tekannya eh, dua kali dari masing-masing pompa ini. Ya pasti dua kali benar apa enggak? Ya pasti enggak, karena pasti ada kerugian-kerugian ya. Kemudian untuk paralel, jadi kalau paralel itu pompa dijalankan bersama dengan eh, saluran bisa berbeda, tetapi nanti untuk saluran discharge-nya, saluran keluarnya itu menjadi satu. Jadi kalau kompresian secara paralel itu eh, headnya tetap, tetapi kapasitasnya merupakan penjumlahan dari dua pompa ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah penggunaannya. Jadi pompa sentrifugal, jadi untuk gedung, kemudian untuk aliran campur atau mixed flow tadi, kemudian pompa aksial itu biasanya untuk irigasi. Ya. Kalau irigasi kan tidak perlu head yang tinggi, yang penting kapasitas alirannya besar. Kemudian ini pompa pemindahan positif, ini lebih banyak digunakan di industri. Ya. Makanya saya tidak menyampaikan detail untuk ini, karena penggunaan khusus. Jadi ini adalah dasar-dasar perhitungan pompa. Jadi kalau ini ada eh, tangki di bawah dan tangki di atas. Jadi kalau kita lihat dari rumus ini, head pompa atau daya dorong pompa itu harus mampu uh, mengalahkan atau melampaui delta Z. Delta Z itu adalah beda elevasi antara isap dan buang. Kemudian ditambah dengan selisih tekanan di bagian isap dan bagian buang. Kemudian ditambah lagi head kecepatan. Jadi head kecepatan itu adalah selisih kecepatan antara saluran masuk dan keluar dibagi dengan 2G atau gravitasi. Ditambah dengan uh, head losses. Head losses itu adalah uh, kehilangan daya atau daya dorong tadi akibat gesekan di dalam pipa yang pertama. Jadi head loss itu ada dua, jadi losses mayor dan losses minor. Kalau mayor
itu kehilangan tekanan tadi akibat adanya gesekan antara bagian dalam saluran pipa itu dengan fluida yang dialirkan. Kemudian kalau head minor itu kehilangan gaya dorongnya atau headnya yang diakibatkan oleh adanya fitting. Fitting tadi adalah elbow ya, kemudian ada valve, kemudian ada reducer. Jadi seperti itu adalah masuk dalam proses minor. Kemudian kalau sudah ketemu hasilnya, head yang harus dilawan oleh pompa itu berapa, maka daya pompa yang diperlukan di sini adalah daya hidrolik ya. Soal daya hidrolik nanti kan ada daya motornya, tapi harus dibagi dengan efisiensi. Jadi daya hidroliknya itu adalah besarnya kapasitas aliran dari air yang dipindahkan tadi, kemudian dikalikan dengan headnya adalah head total tadi, head pompa tadi, dikalikan dengan berat spesifik cairan dibagi dengan 75. Jadi 75 ini merupakan konversi dari meter kubik dari kilogram meter per detik menjadi HP. Karena 1 HP itu sama dengan 75 kilogram meter per detik. Nah, untuk set, jadi kalau Bapak Ibu lihat pada gambar yang sebelah kiri, setnya itu adalah selisih antara permukaan yang di bawah ini dengan permukaan buangnya ini atau yang di atas ini. Nah, itu adalah disebut head static. Jadi kalau ini adalah head isapnya atau section, kemudian ini adalah head tekannya atau discharge. Nah, totalnya adalah head static. Kemudian kalau dilihat di gambar sebelah kanan, ini ternyata posisi permukaan isapnya di atas pompa. Jadi dalam hal ini, kalau ini kan negatif tadi ya, ini positif, head suction-nya positif, dan ini adalah discharge-nya tadi. Dan head statisnya adalah selisih antara discharge ini sama suction. Jadi inilah delta Z-nya. Baik, saya lanjutkan. Sistem mekanikal yang berikutnya adalah sistem HVAC atau heating, ventilation, dan air conditioning. Jadi sebelum kita bicara yang lebih besar, kita bicara dengan mesin pendinginnya ya. Halo, Mas. Anggap aja ini AC. Jadi prinsip kerjanya adalah mengambil kalor dari reservoir dingin, dari tempat yang dingin di dalam ruangan itu. Kemudian dibuang ke reservoir yang lebih panas atau di luar ruangan dengan bantuan kompresor atau energi yang dimasukkan. Tujuan dari penggunaan AC adalah pengaturan temperatur, kemudian kelembapan, dan kecepatan aliran udara. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri ini, inilah elemen-elemen dari mesin pendingin. Jadi ini evaporator itu untuk mengambil panas dari dalam ruangan. Caranya adalah jadi panas tersebut menguapkan refrigeran ya atau freon di dalam evaporator. Kemudian freonnya akan menguap, ya. Kemudian dikompresi menggunakan kompresor ini. Kemudian dialirkan ke kondenser untuk melepas kalornya. Ya, kondenser itu kalau di AC itu outdoor-nya ya. Jadi outdoor itu panasnya bisa dilepas melalui kisi-kisi freon itu yang dihembus dengan angin
atau bisa juga menggunakan cooling tower. Nah, setelah itu melalui expansion valve biar refrigeran tadi fasalnya menjadi cair. Ya, kita lihat di sisi kanan. Jadi ini disederhanakan. Jadi dari evaporator, kemudian masuk kompresor, untuk selanjutnya ke kondensor, dan dicairkan melalui katup ekspansi. Jadi kalau proses di sini, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi proses 1, 2 itu adalah proses kompresi, ya, ada di kompresor. Ini 1, 2 ya. Kemudian 2, 3, ini 2,3. Ini adalah proses pengembunan. Di sini adalah membuang kalor yang diambil dari ruangan tadi, dibuang ke udara luar atau ke air yang ada di luar, nanti dilepas. Kemudian 3, 4 adalah proses eh, pencairannya. Jadi dari uap menjadi cair ya, melalui katup ekspansi. Ini adalah konsep dari mesin pendingin. Nah, ini kalau kita lihat, eh, jadi cairan di mesin pendingin tadi menggunakan apa? Ini ada contoh menggunakan R134A, tapi mungkin sekarang sudah tidak digunakan ya. Mungkin ada produk lain yang lebih aman. Maaf, kalau kita lihat di sebelah kanan, yang biru ini adalah siklus dari mesin pendingin. Kemudian, oh, bagaimana cara menghitung efisiensi dari mesin pendingin? Jadi mesin pendingin, efisiensinya disebut dengan COP atau Coefficient of Performance. Jadi kalau yang COP itu adalah besar kalori yang diserap di evaporator. Jadi pada titik ini berapa nilainya? Katakanlah ini British ya, mesin British, apa soal British. Katakanlah di sini 50 BTU per pound. Kemudian di sini di titik B, kalau kita turunkan adalah katakanlah 110 BTU per pound. Maka beban pendinginan itu adalah 110 dikurangi 50 ini. Ya, itu adalah beban pendinginan. Kemudian daya yang dimasukkan, yang melalui kompresor, itu kita tarik ke bawah ini. Kemudian nanti selesainya kan di titik C di sini. Jadi ini 120, ini tadi 110. Jadi 10 BTU per pound. Ya. Jadi COP-nya sama dengan berapa tadi? 110 dikurangi 50 ya. Jadi 60 dibagi dengan 10. Jadi COP-nya sama dengan 6. Jadi COP itu merupakan gambaran efisiensi dari sebuah mesin pendingin. Kemudian ada sebutan lain yaitu EER atau Energy Efficiency Ratio. Itu sama sebetulnya. Cuman cara penyajiannya lain. Jadi di sini besarnya sama dengan sama selisih ini dibagi dengan watt langsung di sini. Dengan daya yang dimasukkan melalui kompresor itu. Jadi antara EER dan COP itu sama. Itu menunjukkan tingkat efisiensi dari sebuah mesin pendingin. Ini adalah schematic chart itu untuk mengetahui kondisi air ya, kondisi udara maksudnya. Jadi cara penghitungannya dengan menggunakan termometer bola basah dan termometer bola kering. Nah, nanti akan ketahuan di mana posisi katakanlah titik embunnya, kemudian kandungan airnya. Ini hanya tambahan, tapi intinya eh, untuk mengatur kondisi di dalam ruangan menggunakan ini.
Untuk selanjutnya mengenai hutan pendinginan. Jadi tentunya di dalam bangunan gedung itu masalah mesin pendingin itu tentunya dari sebuah industri ya yang menjual mesin pendingin. Tetapi kita sebagai engineer kita harus paham perkiraan berapa sih yang kita harus butuhkan. Jadi ada dua cara. Yang pertama atas eh, pengalaman mereka. Jadi dalam 1 meter kubik ruang itu perlu eh, berapa PD pendinginannya. Itu secara experience ya. Tapi kita sebagai eh, katakanlah akademisi atau yang bisa menghitung, kita bisa hitung berapa besarnya beban pendinginan itu. Jadi kalau ini sebuah gedung, ini saya ambil dari eh, apa tuh www.scribe.com. Saya ambil dari sana untuk memberikan gambaran yang jelas. Jadi kalau ini sebuah gedung, apa saja yang menghasilkan panas yang nanti harus diambil oleh mesin pendingin itu. Jadi yang pertama adalah eh, panas dari atap dan dinding akibat dari paparan sinar matahari. Kemudian panas yang masuk melalui ventilasi. Terus panas yang dihasilkan oleh aktivitas orang yang ada di dalam ruangan. Kemudian panas yang ditimbulkan oleh peralatan yang ada di ruangan. Mungkin di sana ada komputer atau ada mesin fotokopi atau dan lain-lain. Ya. Jadi hasil panasnya itu, oh ya satu lagi ada lampu ya tentunya ya. Inilah yang harus diperhitungkan, yang nanti hasilnya harus bisa diatasi oleh mesin pendingin itu. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan kalau yang perlu didinginkan atau cooling load itu melalui kaca, di sana ada konduksi dan radiasi, kemudian melalui dinding dan atap itu prosesnya konduksi tentunya. Kemudian yang internal itu ada orang, lampu, alat, kemudian ventilasi dan infiltrasi. Kalau ventilasi itu kan memang lubang yang dibikin untuk pergantian udara. Kalau infiltrasi itu eh, bukaan pintu ya, artinya pas pintu kebuka itu ada panas masuk gitu. Ini gambaran dari sistem HVAC ya, kalau di atasnya untuk pemanas ini, kalau yang bawah adalah untuk menghasilkan udara dingin. Jadi udara yang masuk kembali dalam ruang yang didinginkan itu ada dua. Jadi ada ruang yang sirkulasi masuk lagi, tapi tidak sepenuhnya. Kemudian kekurangannya diambil dari udara luar. Jadi untuk apa? Itu untuk menjaga keseimbangan antara oksigen. Ya. Kalau kalau itu hanya diputar aja, yang ada nanti CO2 yang banyak. Makanya harus ada udara dari luar biar konsentrasi udaranya sesuai dengan kesehatan. Ini foto AVAC di atas bangunan ya. Ini adalah untuk melepas panasnya. Ini adalah gambaran bagaimana HVAC bekerja. Jadi yang adalah HVAC-nya. Kemudian ini udara yang masuk ke dalam ruangan yang didinginkan melalui diffuser. Jadi ada yang masuk lagi ke dalam HVAC. Harusnya ada yang keluar juga, gitu. Karena di sini ada press air masuk. Nah, ini untuk clean room. Jadi kalau clean room, eh, semua udara yang ada di dalam itu dibuang. Jadi biasanya untuk pabrik-pabrik farmasi atau untuk kesehatan, rumah-rumah sakit itu,
biasa menggunakan sistem yang ini. Ya, ini tentunya lebih boros dalam penggunaan listrik ya, karena harus mendinginkan udara luar semuanya. Tapi itu merupakan tuntutan dari bangunan tersebut. Untuk selanjutnya, sistem mekanikal yang lain adalah sistem transportasi internal, yaitu elevator, eskalator, dan travelator. Ini sebetulnya sama dengan APAC tadi ya. Tentunya ada perusahaan yang mengelola ini. Tetapi setidaknya kita punya gambaran terkait dengan eh, sistem transportasi internal ini. Jadi ada elevator, eskalator, dan travelator. Yang pertama adalah lift atau elevator. Jadi merupakan alat angkut untuk transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Setidaknya ada 3 jenis lift, mungkin bisa dijabarkan lagi, tapi intinya 3 ini. Jadi ada lift penumpang, lift barang, dan lift pelayanan. Di kalau pelayanan itu bisa luas, nantinya bisa untuk komputer, untuk lift barang. Baik, selanjutnya. Jadi lift dikatakan baik. Jadi kalau waktu tunggunya itu minimum. Kemudian akselerasinya nyaman, jadi cepat, tetapi tidak terasa menghentak. Kemudian perlambatannya juga halus, terus leveling akurat. Jadi lantai lift itu sama lantai bangunan sejajar. Terkadang kan ada yang di bawah sedikit atau di atas sedikit. Kemudian pembuatan cepat, kemudian buka tutup pintunya juga cepat. Kemudian ada indikator pada posisi lantai berapa, pasti ada. Tuh. Kemudian mudah dioperasikan atau dikontrol, perlu pencahayaan yang nyaman, dan selanjutnya adalah peralatan darurat yang andal, dan kelancaran atau keamanan pengoperasian peralatan yang mekanik. Jadi komponen utama lift itu adalah ruang mesin, itu tempat elektrik untuk menggerakkan motornya. Kemudian ruang luncur. Nah, penggerak elevator itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah penggerak hidrolik, jadi didorong dengan eh, tekanan fluida. Kemudian penggerak dengan menggunakan motor listrik atau traksi. Jadi yang ini adalah menggunakan motor listrik, sama dengan ini. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah menggunakan hidrolik. Jadi karnya atau kakinya didorong menggunakan kekuatan hidrolik. Ini elevator planning saya ambil dari Handbook for Architect. Ada beberapa poin yang misalkan ditanya disampaikan oleh uh, perencananya berapa jumlah dari liftnya itu. Kemudian untuk satu lift berapa persen atau per kilogram. Kemudian perlu kecepatan berapa. Untuk selanjutnya car type-nya atau apa tuh rumah liftnya itu ya. Ada single entrance atau through type car. Kemudian mengenai kontrol lokasi, lebar pintu, tinggi pintu, kemudian jenis bukaannya, kemudian car height, ketinggiannya, standar interior, atau mungkin ada custom interior, dan special configuration.
Ini perhitungan dasar ya. Penggunaan lift pada bangunan bertingkat dibagi menjadi 4 ini setidaknya. Jadi rendah sampai 6 lantai itu kapasitasnya antara 300 sampai 1000 kg dengan kecepatan 60 sampai 75 meter per menit ya, MPM. Kemudian di atasnya adalah 6 sampai 20 lantai, itu kapasitas angkutnya 1000 sampai 150 kg, kecepatan di antara 90 sampai 105 meter per menit. Dan untuk bangunan yang lebih tinggi lagi, jadi 20 sampai 30 lantai, itu kapasitas angkutnya antara 1150 sampai 1350 kg dengan kecepatannya adalah 120 sampai 150 meter per menit. Kemudian yang di atas 20 lantai itu kapasitas angkutnya 1350 sampai 1600 kg dengan kecepatan 150 sampai 300 meter per menit. Ya itu mungkin standar umum ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah jenis elevator yang lain atau drum elevator. Jadi ini sebetulnya seperti hoist ya. Jadi tarikan selingnya itu digulung di dalam drum. Ini sebetulnya boros penggunaan listriknya karena tidak ada eh, apa namanya pemberatnya itu, penyeimbangnya atau counterweight ya. Jadi kelemahan ini memang simpel, tetapi kelemahannya adalah kecepatan yang dapat dicapai secara teknis terbatas, paling sekitar 15 meter per menit. Kemudian daya angkutnya sekitar 200 kg, jadi mungkin 2 orang aja ya untuk orang yang cukup gede gitu. Kemudian menggunakan tenaga listrik lebih boros dikarenakan tanpa bobot imbang atau counterweight. Kemudian berikut adalah eh, gambar traksi elevator, traksi type elevator. Jadi yang pertama adalah eh, motor yang ada gearnya atau gear elevator. Kemudian pada sisi yang kanan adalah gearless elevator untuk elevator kecepatan tinggi di atas 100 meter per menit. Dan model terbaru saat ini adalah model PVVF atau variable voltage, variable frekuensi. Ini adalah jenis elevator yang lain. Adalah mesin roomless. Jadi tidak ada ruang mesinnya. Dengan teknologi sinkronis permanen magnet, maka mesin elevator dapat dibuat lebih kecil sehingga dapat masuk ke dalam hoistway-nya. Jadi ini di dalam hoistway-nya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia cukup di sini nih mesinnya. Ini elemen elevator, jadi ada gubernur dan overspeed brake. Kemudian ada panel untuk tempat elemen-elemen elektrik. Kemudian ada kabin atau sangkar. Kemudian ada bobot penyeimbang atau counterweight tadi. Jadi ini kelengkapan untuk elevator. Nah, ini adalah contohnya kabin. Ini adalah panel listrik yang ada. Ini adalah ruang luncur. Ya, ini adalah elemen-elemen utama dari elevator. Untuk selanjutnya adalah eskalator. Jadi eskalator harus memiliki kemiringan yang tertentu. Jadi keuntungan dari eskalator adalah mempunyai kapasitas memindahkan sejumlah orang dalam jumlah yang besar dan tidak ada interval waktu tunggu, terutama di jam-jam sibuk.
dan mengarahkan orang ke tempat tertentu seperti ke pintu keluar, pertemuan khusus, dan lain-lain. Jadi ini keunggulan dari eskalator. Jadi karena dia napak di dalam sebuah eh, apa ya, semacam rantai begitu yang ada relnya, sehingga daya yang diperlukan juga tidak terlalu besar. Ini eh, rincian dari elevator. Jadi gambarnya seperti ini. Dan berikutnya adalah travelator atau orang berjalan. Jadi yang kalau di Indonesia yang saya tahu baru di airport, ya mungkin saya eh, terlalu dekat saya mainnya. Jadi yang saya tahu ini adanya di airport ya, travelator ini. Jadi orang berjalan adalah peralatan yang sanggup menghantarkan manusia ke tempat yang jaraknya cukup jauh dan relatif mendatar. Boleh juga ada sudut, tetapi dengan kemiringan yang kecil. Pemilihan eskalator dan ram berjalan berdasarkan pada jumlah maksimum orang yang perlu dipindahkan dalam waktu 5 menit. Kemampuan sekelompok eskalator untuk mengangkut orang harus cocok dengan waktu tersibuk yang direncanakan. Hal ini perlu direncanakan secara cermat, terutama untuk aplikasi tertentu seperti stasiun kereta api, di mana pada saat yang bersamaan sejumlah penumpang keluar dari kereta api ingin segera cepat keluar. Kemudian mengenai proteksi kebakaran, sebetulnya proteksi kebakaran itu ada alat yang ada di dalam ruangan, katakanlah detektor asap, detektor api maupun panas, kemudian adanya alarm kebakaran, dan tentunya ada hidran. Nah, untuk urusan hidran ini kaitannya erat dengan plumbing tadi. Jadi sistem perhitungannya juga ada di plumbing tadi. Jadi di situ ada pemipaan, kemudian ada pompa juga, sehingga dapat menyiramkan air ke tempat-tempat yang tinggi. Ini contoh sistem eh, sprinkler ya. Jadi sprinkler itu mendeteksi adanya mungkin asap atau api, kemudian akan melakukan reaksi berupa menyemprotkan air. Jadi di sini isinya seperti pada plumbing, ada pipa, ada pompa, kemudian ada uh, water tank. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita bisa diskusi. Demikian Ibu Fikri, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Silakan. Silakan mau bertanya ke Pak Didit. Mungkin saya juga mau bertanya ya Pak ya. Ya, siap. Terkait Siap. tadi Oke, oke. eskalator, apa namanya, lift. Tapi kalau SNI-nya tuh ada ya Pak ya? SNI terkait lift, eskalator, gitu yang kalau SNI kan ada SNI beton, SNI baja, tapi kalau di dalam mekanikal apakah ada Pak? SNI beton, SNI beton, SNI lift, eskalator gitu Pak? Meskipun saya belum lihat secara pasti, tapi pasti ada Ibu, karena itu menyangkut kehidupan orang banyak, menyangkut keamanan. Mungkin bapak-bapak yang lain mungkin lebih tahu ya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Pak Didit. Eh, Kalau Bapak di bidang mesinnya di bidang lebih ke pendapat mana Pak? Kalau Pak bagaimana Didit, Ibu? Ya, kalau bidang Bapak kan di bidang mesin ya Pak ya? ya betul.
mesinnya lebih ke, kan biasanya kalau di sipil ada beberapa, ada gedung, jalan, kalau di mesin juga ada ya Pak ya? Jadi mesin itu Oh. setidaknya ada konversi, ya. Mm-mm. Kemudian ada konstruksi, ada Mm-mm. manufaktur, kemudian ada Oh. material. Kebetulan background Mm-mm. saya di lebih ke konversi. Tetapi Oh. saya kan angkatan tua. Jadi kalau angkatan tua itu sebetulnya keilmuan itu tidak terlalu eh, terkotak-kotak begitu ya. Jadi Mm-mm. konversinya ada, konstruksinya ada gitu. Mm-mm. Kalau Mm. yang sekarang kan strict banget itu. Namanya Iya. konversi hanya konversi aja gitu. Heeh. Kemudian waktu manufaktur aja. Kalau zaman dulu nggak begitu. Jadi ini produk Mm. lama ini. Saya juga sama lupa alumni Brawijaya Pak saya. Oh gitu. Iya, saya sipil Brawijaya Pak. S1 Jadi, dulu di Malang juga sama Pak. Ini ada yang sudah masuk Pak dari Pak Magdalena, Ibu Magdalena mungkin Risnawati. Jadi untuk asumsi luas ruang yang akan dipakai oleh berbagai peralatan mekanikal, kira-kira berapa persen Pak dari luas gedung? Jadi untuk khusus untuk ruang mekanikal itu kira-kira dibutuhkan berapa persen dari luas gedung gitu biasanya Pak? oh, terkait dengan itu kita harus pilah-pilah dulu ya. Katakanlah kalau untuk lift itu kan tidak sampai 10% penggunaan bangunannya. Hmm. Yang agak melebar itu kan eskalator. Eskalator kan perlu space yang agak lebar. Tapi kalau lift itu kan satu lift itu ukurannya paling 2 meter kali 2 meter gitu. Tinggal berapa kebutuhannya ya. Hmm. Kemudian Untuk kalau ruang panel untuk gitu. PAC itu kan Hmm. di luar gedung adanya. Jadi tidak mengurangi eh, ruang yang tersedia di dalam gedung. Hmm. Kalau ruang panel gitu juga ya Pak ya? Ya, Hmm. jadi kalau PAC itu kan ada yang di atas atap, kemudian yang di bawah Oh. itu kalau memakai chiller itu. Jadi Hmm. kadang-kadang didinginkan oleh chiller udaranya. Nah, itu yang eh, perlu ruang. Hmm. Ruang untuk khusus mekanikal. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, silakan raise hand. Monggo, kita Uh, kita diskusi, mungkin sharing diskusi kita dengan Pak diskusi aja. Didit. Saya biasanya kalau perencanaan ini paling Ya, susah itu malah apa namanya perencanaan eh, untuk pabrik mesin. Biasanya kan butuh lebih perencanaan lebih detail biasanya ya Pak ya daripada kalau kita hanya bangun gedung biasa daripada gedung memang untuk pabrik. Karena kan ukuran mesin-mesin biasanya getarannya kayak gitu-gitu ya Pak ya. Getarannya juga dihitung nggak Pak biasanya kan getaran dari mesin terus apa namanya kebisingan dari mesin ada nggak perhitungan sebenarnya seperti itu Pak? jadi kalau kita ambil contoh Mm-mm. yang di dalam gedung antara lift sama eskalator, Mm-mm. itu praktis tidak ada kebisingan di sana. Mm. Jadi mungkin sistem pelumasannya atau apanya. Tapi yang kita alami kan, katakan kita masuk gedung, tidak ada Mm. suara yang keluar dari tempat-tempat itu. Kemudian kalau di HVAC itu kemungkinan adanya blower, Mm-mm. kemudian adanya kompresor. Iya. Ya. Blower itu untuk mengembuskan udara yang mau didinginkan, kemudian Mm-mm. kompresor itu untuk proses pendinginan di sistem eh, mesin pendingin AC itu. Mm-mm. Tapi itu juga tidak menghasilkan kebisingan yang mengganggu. Hmm. Tidak terlalu ya Pak.
Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Victor. Untuk sedikit gambaran Pak tentang lift hidrolik itu seperti apa Pak? Karena tadi sepertinya belum dibahas Pak untuk lift hidrolik katanya Pak. Ya. Baik Pak Victor. Eh, jadi kalau lift yang menggunakan mesin itu kan ditarik dari atas. Jadi kabinnya ditarik dari atas. Sedangkan hidrolik itu kabinnya didorong dari bawah. Jadi dengan tenaga hidrolik kabin tersebut didorong ke atas, makanya ketinggiannya terbatas. Paling Hmm. sampai 20 meter maksimal. Itu Pak Victor barangkali yang sudah saya sampaikan. Gimana Pak Victor? Apa Jadi sudah hidrolik itu biasanya menjawab? untuk lift-lift kecil ya, lift di perumahan atau di apa gitu. Bukan untuk perkantoran atau Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Victor tadi atas Pak Victor. pertanyaannya. Sama-sama Pak. Jadi perawatannya berapa lama Pak kalau untuk lift, eskalator gitu? Apa harus setiap bulan melakukan perawatan Pak untuk lift dan eskalator itu Pak? Jadi mereka tentunya punya jadwal ya, Bu, ya. Jadi biasanya tadi saya sampaikan seperti Hmm. lift, kemudian eskalator, mereka tuh yang mengelola ya perusahaan itu sendiri Oh. biasanya kontrak dengan perusahaan itu Hmm. untuk mengelola dalam apa ya penggunaan kesewaannya Perawatan. ya untuk Hmm. perawatan juga kapan saatnya harus overhaul misalkan. Berarti kalau seperti itu berarti kontraknya dari biasanya kan kontraktor melakukan subkon kan Pak ke perusahaan apa namanya untuk memasang lift atau eskalator. Nah, jadi perusahaan itu bukan hanya sampai selesai kontraktor, tapi sampai masa perawatan juga memakai perusahaan yang sama, Pak. Apa ganti tentunya bakalan perusahaan tentunya ada perawatan khusus? ada kontrak ada dua kontrak ya jadi kontrak Hmm, hmm, pemasangan itu kemudian hmm, kontrak untuk perawatan. hmm. Tergantung dari pemilik mungkin pemilik gedungnya ya, Pak ya, ataukah Ya betul. memakai perusahaan yang sama atau mungkin perawatannya Pasti dengan perusahaan yang berbeda. pasti perusahaan yang sama. Oh, pasti perusahaan yang sama. Hmm. Ya, ya. Katakanlah dari merek A, Hmm, ya nanti yang hmm, dari perusahaan itu juga. hmm. Bahkan untuk AC juga mungkin blower dan lain sebagainya mungkin sama juga ya Pak untuk apa perawatannya memakai Ada perusahaan yang. hal-hal yang krusial. Hmm, Jadi kalau untuk hmm, yang sifat umum sebetulnya hmm, tidak harus dari perusahaan yang sama. Kan ada alat-alat yang sifatnya umum. hmm, hmm, hmm. Katakanlah kalau tukang ya pasti bisa ngerjain itu. Tetapi kalau sudah ke Iya. elektrik atau apa itu harus ke makernya. Hmm. Tapi ada nggak Pak khusus orang mekanik yang memang ditempatkan di gedung tersebut? Mungkin kalau gedung perkantoran yang tinggi itu kan pasti mungkin ada tim khusus mekanik yang tiap hari ada di sana dari Ya, owner gedungnya. Ya, betul ya Pak. Ya? jadi sepengetahuan saya, katakanlah di Hmm, apartemen itu selalu hmm, ada bagian engineering. hmm, Jadi di sana itu ada yang ahli untuk diesel juga, katakanlah ahli untuk eh, lift juga. Jadi hmm. di apa namanya bangunan tersebut ada itu. Tetapi kan pasti Oh, kemampuan mereka terbatas. iya, iya. Jadi yang saya eh, tahu, jadi ada teman-teman yang dari Hmm, kapal itu begitu dia hmm. udah bosan di kapal, biasanya masuk ke situ. Kalau di kapal kan dia ahli diesel. Oh iya iya. Heeh. Dia ahli bagian engineer kapalnya. Iya. Ini ada lagi Pak yang bertanya dari Pak Edi Purnomo. Mohon tanya Pak, kalau mesin lift yang di samping sama mesin lift yang di atas, apa beda kelebihannya Pak? Mesin lift dari Pak Edi Purnomo. Saya mohon maaf Pak Edi, terus terang saya belum sampai ke sana ya. Yang jelas yang di samping tadi kan lebih ringkas, ya. Tidak memerlukan ruangan yang lebih besar, gitu. Tetapi pasti adanya kelebihan itu
tentu punya kekurangan. Mungkin kehandalannya atau apa gitu. Mohon maaf Pak Edi, saya belum sampai ke sana. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Arispur. Apa yang dibutuhkan Pak agar menjadi tenaga ahli ME Pak? Jadi setiap katakanlah kalian tadi ada tempat untuk melakukan training ya. Bahkan dari maker itu juga pasti ada eh, tempat-tempat pelatihannya. Jadi sifatnya khusus Pak. Katakanlah kalau di kendaraan bermotor itu ya ahlinya maaf merek Honda itu pasti ya yang senangnya ke Honda aja, begitu ke yang lain dia juga ya bisa tapi pasti agak kagok gitu. Tapi intinya Hmm. setiap maker itu dia bikin pelatihan, Oh, tapi juga ada semacam institusi yang mempunyai pelatihan yang umum. tapi ada ya Pak Jadi ya, sertifikat keahliannya mungkin ya ME. bisa di searching di internet gitu. Hmm. Jadi Bapak mau keahlian apa nanti ada di sana. Hmm. Tapi juga ada juga kan sertifikat keahlian ME apa untuk mesin engineering ini juga ya Pak ya. Eh, Mengeluarkan. Contohnya katakanlah mengenai alat berat gitu ya. Mm-mm. Ambil aja merek produknya Trakindo. Ya pasti di Trakindo Mm-mm. sana tuh ada pusat pelatihannya. Oh, jadi tiap-tiap apa merek beda nih karena kalau alat berat kan merek mungkin merek Trakindo sama merek Caterpillar nanti akan berbeda juga kan ya Pak ya? Sebetulnya Apa hampir sama sebenarnya? nggak terlalu berbeda juga sih. Nggak terlalu Hmm. berbeda juga. Tetapi pasti di masing-masing perusahaan tadi Mm-mm. punya pelatihan. Oh, punya pelatihan di masing-masing perusahaan. Jadi, harus apa mungkin harus harus pegawainya Pak apa mungkin orang umum boleh ikut pelatihan itu Pak biasanya. Jadi, biasanya begini kalau di perusahaan-perusahaan besar Mm-mm. itu mengirimkan karyawannya untuk dididik di tempat-tempat tersebut. Biar Hmm. tidak gantung terus dengan makernya. Ini Pak ada pertanyaan lagi dari Pak Edi Nurbianto. Izin bertanya Pak Didit untuk lift mobil atau hidropark tadi belum dibahas. Apakah ada masukan terhadap produk tersebut? Karena saat ini lagi dikembangkan terkait lahan di perkotaan sempit Pak tentang hydropark atau lift mobil. Lift mobil. Mm-mm. Kurang paham saya. Lift Itu mobil. Pak yang biasanya kayak apa namanya parkiran kan kita punya lahan parkiran sempit Pak. Nah sekarang kan mungkin kayak di Jepang lagi dikembangkan parkiran menggunakan lift mobil. Jadi mobilnya yang Oh gitu. bertumpuk seperti itu Ya, Pak. ya, ya. Mungkin seperti itu ya Mas Edi ya. Kalau sepenangkapan saya seperti itu Mas Edi. Benar? Jadi terkait dengan itu, eh, sepengetahuan saya waktu di Cina itu ya, ya itu sebetulnya Mm-mm. ya menggunakan lift barang sebetulnya. Hmm. Lift, naik turun itu lift barang, Mm-mm. terus langsung masuk ke posisi parkiran di lantai-lantainya itu. Mm-mm. Jadi prinsipnya sama, eh, atau masuk dalam material handling ya. Jadi hanya Iya. mengangkat dulu, terus kemudian Mm-mm. dimasukkan ke tempat-tempat yang dituju. Iya. Tapi di Indonesia belum ada ya Pak seperti itu ya. Apa lift Karena mobil. tanahnya masih luas kali. Kalau di luar negeri bahkan pengetahuan saya malah sepeda pancal itu pakai lift untuk dia parkirnya bisa di bawah tanah. Jadi orang tinggal naruh sepedanya terus nanti bisa langsung turun ke bawah. Saya pernah Ini lihat, baru tingkat sepeda ya. iya, di Cina kalau nggak salah itu, seperti itu. Itu sepeda, terus mobil, seperti itu juga. Udah mulai dikembangkan, tapi di Indonesia sepertinya belum ada ya Pak ya. Belum pernah lihat sih saya Pak.
Ya, sebetulnya kan Izin, tanah di izin ya, Bu. Ya, ya, ya. Untuk saat ini di Indonesia ini sudah Mm. mulai dikembangkan. Oh ya, Ya, di heeh. Indonesia ini ada 3 bangunan yang sudah Mm. dikembangkan di mana tadi? Di saya Di mana Pak? Itu di mobil ini ya Bu, Pak ya? di head office, terus Mandiri Taspen sama Siano Residen Bu. Ini sudah dikembangkan untuk parkiran tersebut. Mandiri Taspen yang di Jakarta itu Pak. Betul, Oh, itu sedang dibangun. Apa sudah selesai Pak? Mas, baru dibangun sepertinya Bu. Saya Mm. juga nggak mengikuti. Mm. Saya dapat Mm. seminar di Indonesia baru 3 itu yang mulai dibangun untuk Mm. parkiran mobil dengan lahan Mm. sempit, tapi Mm. dapat dengan tanah sempit, parkiran luas Mm. gitu bahasanya Bu. Iya, iya. Karena nggak karena nggak membutuhkan rem ya akhirnya ya. Karena kan pakai lift. Ya, maksud saya, Mm. apakah ada masukan untuk hal lift tersebut? Karena kan sistemnya kan dia Mm-mm. mobil masuk naik nanti mobil satu lagi masuk naik kan begitu Mm-mm. terus. Apakah itu ada dampak efek bahayanya atau Mm. secara Dan teknis tingkat. itu sudah mulai dikembangkan Bu, maksud saya apakah ada komen-komen atau masukan yang sebenarnya saya juga belum menguasai betul ini tentang Mm. parkiran mobil yang vertikal gitu Bu, Pak Didit. Mhm. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Edi. jadi Mungkin ada komentar bagaimana Pak jadi Didit Kak Edi, tanggapan berdasarkan ya, Pak Didit. kalau menurut saya sih sebetulnya lab itu cuma alat bantu ya. Jadi tidak Mm-mm. usah melewati apa namanya yang naik yang berputar-putar begitu, karena itu Mm-mm. akan makan ruangan itu sangat sangat besar yang termakan itu. Tetapi kalau lift itu ya selebar dari lift itu aja, paling ukuran panjang mobil berapa tuh? 3 meter kali lebarnya 2,5 lah. Mm-mm. Jadi ruang yang begitu luas yang hilang tadi untuk menaikkan mobil bisa dipakai untuk parkir mobil. Jadi eh, menjadi lebih luas area parkirnya. Tetapi soal risiko itu pasti ada risiko. Tetapi kan bisa diminimalkan dengan perhitungan yang lebih teliti gitu Pak. Mungkin katakanlah angka keamanannya ditingkatkan. Terima kasih Pak Didit. Nah, Ya, makasih jadi sama-sama sama-sama. banyak Pak Edi. Ya, ini di Indonesia yang mengembangkan Mm-mm. ini Dari mana Pak? Patasindo Bu, Patasindo. Patasindo. Oh. Ya, yang mengembangkan saya Mm-mm. barusan dapat katalog dari Mm-mm. Mm-mm. Patasindo gitu Bu, Pak. Mm-mm. Oh, yang mengembangkan lift dan mereka mungkin sudah mulai merencanakan yang di 3 bangunan gedung itu ya. Betul Bu. Untuk itu berapa lantai itu ke yang 3 bangunan itu ke bawahnya Kalau saya untuk lihat parkiran? nih satu, Nah, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 9 lantai Bu. ke bawah apa ke atas itu? 9 lantai ke atas Ke ya? atas Bu, kan Oh, parkiran vertikal ya. Dia lebih ke atas bukan ke basement. Mungkin kalau ke oh, basement mungkin hanya biayanya 3 lebih besar biasanya. Bu, karena kan gali Oh, tanah ya. iya, 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 biaya lebih besar. Betul Ini, Bu. oh, mungkin dia di gedung sebelahnya ya, terus bikin 9 lantai kali, mungkin ya Pak ya. Berarti liftnya ada berapa itu Pak? Lift untuk mobilnya tuh, kok di gedung tersebut Pak? Secara spesifik saya Mm-mm. nggak tahu Bu untuk satu gedung atau 9 lantai ini Mm-mm. muat berapa mobil. Cuman kalau Ah, saya lihat dari produk katalognya Patasindo ini ah. sepertinya satu lantai ini ada 4 mobil Bu. 1 lantai 4 mobil. Ya, Sedikit ya. Tapi Gitu. ini liftnya hanya ada satu liftnya untuk naik turun. untuk naik turunnya kan saya sistemnya belum menguasai Bu ya, makanya Hmm. saya bertanya. Cuman di satu lantai itu ada isi 4 mobil, mungkin diambil terus masuk dari bawah mungkin Hmm. naik naik gitu ya, dari atas mungkin turun ya Hmm. untuk cara parkirnya ya, mungkin seperti Ya, itu. naik turun.
Itu yang penasaran, apakah dia hanya satu lift untuk satu naik dan turun, atau ada dua Ya. lift, satu naik satu turun. Jadi kan tidak Nah, bertabrakan seperti itu ya. maksud saya kan saya belum menguasai ini, makanya tadi bahas Iya, lip, lift. kebetulan Pak topiknya Sedikit. bahas lip juga, Mm, makanya saya ada perlu masukan atau inilah sharing-sharing lah mm. gitu. Iya, Pak. Terima Tapi kasih Bu, bagi Pak Didit. Ya, terima kasih jadi banyak Pak Di. Ini izin Pak Didit, ada yang bertanya lagi dari Pak Arfah nih. Izin Pak Didit, apakah ada sistem instalasi atau jenis mesin pompa air tertentu untuk digunakan dalam gedung bangunan hijau sehingga mendapatkan air yang lebih higienis? Mesin pompa air tertentu dalam gedung bangunan hijau sehingga mendapatkan air lebih higienis. Apakah ada, Pak, mesin jadi pompa air? bahwa pompa itu eh, tugasnya hanya memindahkan air. Jadi kalau soal Mm-mm. higienis itu kan harus ada treatment di sana, minimal ada filterisasi gitu. Itu. Jadi pompa itu hanya alat untuk pemindah aja. Mhm. Gimana Pak Arfa? Ataukah mau menanggapi? Silakan Pak Arfa. Mesin pompa air yang maksudnya seperti apa? Pompa air yang mungkin dari tanah pompa air, atau dari mungkin tandon atau penampungan air, Pak Arfa, yang dimaksud. Iya, sambil sambil menunggu dari sambungan dari Pak Iya. Arfa. Mm-mm. Jadi pompa itu kan selalu ada Mm-mm. head total pompa ya. Jadi kemampuan pompa untuk memindahkan air Mm-mm. jadi sekian meter gitu ya. Tapi Mm-mm. itu kan terbagi dua, ada Mm-mm. head discharge atau suction dan Mm-mm. head tekan atau discharge. Jadi Mm-mm. kalau di sana ada head suctionnya katakanlah 10 meter, jadi ini jangan dilampaui, katakanlah menjadi 11 meter gitu. Karena Mm. itu nanti akan terjadi kevakuman di sana. Kemudian kalau vakum, kita kembali ke masalah masak air ya misalkan ya. Jadi air itu mendidih pada 100 derajat itu pada tekanan 1 atmosfer. Tetapi Mm-mm. kalau tekanannya diturunkan, mungkin eh, katakanlah 70 derajat sudah mendidih gitu. Mm-mm. Terkait dengan itu, maka tadi yang saya sampaikan mengenai jangan ditambahi ketinggian isap dengan pompa karena nanti akan terjadi kevakuman. Kalau vakum, Mm. nanti akan menimbulkan gelembung udara seolah-olah air itu seperti mendidih. Nah, itu akan merusak blade dari pompa. Jadi akan menggerus pompa itu, gelembung-gelembung udara itu. Mm. Itu mumpung saya ingat barangkali ada yang Iya, memakai iya. pompa, gitu ya. Jadi Iya, iya. batas itu jangan dilampaui. Oh, jadi ada standar pompanya, eh, maksimum berapa meter Itu ya, Pak ya? harus di bawah apa tinggi isap itu. Iya, iya, iya. Tinggi isap itu benar. Terima kasih banyak, Pak. Ini ada lagi yang Pak tadi, Pak Arfa, bagaimana, Pak? Mungkin. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi, Pak, dari Pak Kris Nadi. Apakah ada standarisasi untuk penyusunan dokumen perencanaan mekanikal dalam proyek bangunan gedung, Pak? Apakah ada standarisasi, Pak, untuk penyusunan dokumen perencanaan mekanikal dalam proyek bangunan gedung, Pak? Eh, jadi kalau boleh saya menyampaikan, karena Mm-mm. kalau proyek bangunan gedung itu semua kan harus tersusun rapi ya. Iya, heeh. Kemudian seperti perencanaan adanya mekanikal itu juga sudah tersusun dari awal. Kalau enggak nanti akan nabrak-nabrak apa yang sudah Iya. fix katakanlah begitu. Mm-mm. Jadi semua itu ada standarnya Pak. Jadi biar semuanya menjadi apa ya?
tertib, kemudian Ya. kalau ada sesuatu yang tidak pas bisa dikoreksi di sana misalkan. Perencanaan antara bangunan membangun gedung, terus dengan elektriknya, dengan sanitasinya dan semuanya itu ya Pak ya. Semua harus dari Hmm. awal tuh sudah di apa namanya dibukukan, kemudian sesuai dengan standar juga. Dan ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu yang mau langsung bertanya. Jadi untuk materinya nanti saya kirim Bu. Baik, Pak Didit. Ini ada lagi Pak yang Pak bertanya dari Pak Dika. Selamat siang Pak Didit, izin bertanya bagaimana caranya untuk menghindari kavitasi dalam perencanaan desain plumbing dan apakah berbahaya apabila dibiarkan untuk sistem pompa dalam jangka waktu yang lama Pak? Ya, baik. Tadi yang baru saya sampaikan. Jadi untuk mencegah kavitasi ya, itu istilahnya kavitasi itu timbulnya gelembung udara di dalam aliran air, namanya kavitasi kalau di mekanikal itu. Jadi caranya adalah yang pertama ikuti ketentuan yang ada di pompa itu, katakanlah diameter isap itu selalu dibikin lebih besar dibanding diameter tekan atau dorongnya. Itu untuk apa? Itu untuk mengurangi kecepatan aliran di dalam pipa itu. Itu yang pertama. Jadi selalu bahwa diameter isap itu lebih besar dibanding diameter tekannya. Terus kedua adalah oh, jaga itu tadi, yang batas section tadi jangan terlewati. Jadi kalau di sana 10 ya paling nggak ya 9 meter lah gitu dipasangnya, jangan dipas juga gitu. Harus ada, karena kan air begitu disedot kan turun. Nah, kalau turun itu jaraknya menjadi panjang nanti. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi untuk mencegah kavitasi yang itu bisa merusak bleed dari pompa, yang tadi saya sampaikan itu bisa mengabrasi dinding-dinding bleed tadi, maka caranya adalah dengan menurunkan atau menjaga jarak antara ketinggian isap terhadap lubang masuk pompa itu. Yang hisap dengan bagaimana Pak Dika? Kita sudah menjawab. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Junar. Maaf Pak, izin bertanya, apa ada jenis lift atau eskalator yang bisa digunakan untuk daerah ruang terbuka? Apakah ada perbedaan Pak? Jadi untuk dalam gedung ataupun luar gedung itu menggunakan lift dengan eskalator yang berbeda Pak? Apa bisa menggunakan eskalator atau lift yang sama untuk dalam dan luar gedung itu Pak? Jadi untuk yang luar gedung yang mungkin terpapar oleh hujan, matahari dengan di dalam gedung. Jadi tentunya kalau di dalam itu semuanya aman ya, tidak ada air, tidak ada matahari tadi. Sementara eskalator tadi kan pasti ada karet juga, di sana ada rantai untuk penggerakan itu. Nah, kalau itu di luar, tentunya perlu eh, material yang khusus gitu. Artinya untuk menjaga agar pelumasannya tetap terjaga, kemudian tapi nanti umur dari karet untuk pegangan itu pasti akan pendek umurnya karena terpapar matahari. Jadi sebetulnya bisa aja di luar, tetapi usianya akan tidak sama kalau dipakai di dalam. Jadi menggunakan bahan mesin yang sama dengan dalam gedung masih Yang tidak apa-apa ya Pak ya? ya umurnya pendek. Hanya perbedaannya yang lebih pendek dibanding jika dia berada dalam gedung. Terima kasih Pak Junar pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Fajar Eko. Izin bertanya Pak, penjelasan untuk sistem air hujan, sistem simfonik. Terima kasih. Penjelasan untuk sistem air hujan, sistem simfonik. Bagaimana mungkin Pak Fajar?
Pak Fajar Eko. Jadi kalau sistem air hujan itu sebetulnya Mm-mm. pertama adalah menyelamatkan air hujan itu sendiri sehingga Mm-mm. nanti bisa digunakan di waktu yang lain gitu ya. Kalau pas nggak ada Mm-mm. hujan, intinya itu Mm-mm. kemudian alirannya juga dibikin lancar sehingga tidak ada genangan-genangan yang akan menimbulkan korosi dan kerusakan lainnya gitu. Itu hanya sebetulnya hanya mengelola air hujan Oh. aja. Hmm. Iya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ada lagi mau bertanya? Ini dari Pak Reza, Pak Reza Sangaji. Izin bertanya Pak, untuk lift evakuasi, lift fire atau lift evakuasi kebakaran, apakah ada materi tertentu Pak? Jadi untuk lift evakuasi itu apakah ada perbedaan Pak, material dengan lift yang tidak boleh digunakan pada saat terjadi kebakaran? Lift evakuasi atau lift darurat ya. Tapi Iya. intinya kalau untuk terjadi kebakaran, justru semua lift itu dimatikan. Hmm. Hmm. Jadi nggak ada pas kebakaran kemudian kita lari ke lift yang ini, itu pasti mati juga. Hmm. Itu untuk menjaga biar orang tidak terjebak di dalam lift. Karena katakanlah adanya api sehingga motornya kebakar, sementara Hmm. posisinya lagi di tengah-tengah antar dua ruangan gitu. Makanya kalau di di pengumuman tuh kalau terjadi kebakaran jangan menggunakan lift pasti itu. Menggunakan tangga darurat. Sangat berat ya. Meskipun itu tinggi gitu ya. Gembor sampai bawah gitu. Itu bagaimana yang kalau yang berpuluh-puluh gedungnya kalau jika ada terjadi kebakaran itu Seharusnya bakal. Mm-mm. eh, apa namanya jalan-jalan evakuasi itu juga cukup untuk dilalui orang yang katakanlah sedang menyelamatkan diri tadi. Kan Mm. kadang-kadang kan ada yang penting ada gitu loh. Itu kan nggak boleh begitu juga. Tapi sebenarnya ada ketentuan Kak, Pak, untuk gedung tiap lantai harus ada apa namanya APAR itu alat pemadam kebakaran. Bukan bukan cuma tiap lantai sih. Itu Mm-mm. hampir di ya dalam satu lantai itu pasti banyak aparnya. Mm. Di berapa titik gitu mungkin dalam berapa meter sekali harus ada gitu ya, mungkin ya Pak ya, Ya. ketentuan itu di dalam standar ya dalam bangunan gedung. Ini mungkin Pak ada pertanyaan dari Pak Niko Demeus. Pak, saya bertanya apakah di pengujian kelayakan di bagian gedung, terutama elektrikal, perlu ada sertifikat pengujinya, Pak? Dan sistem pengujinya apakah menggunakan alat apa dan bagaimana proses sistem pengujiannya menggunakan alat itu, Pak? Jadi apakah ada pengujian elektrikal, sertifikat pengujinya, Pak? Jadi misal kita ada misal lift atau eskalator itu diuji sebelum digunakan. Jadi ada uji kelayakannya. Dan pengujinya itu apakah perlu sertifikat, Pak? Seperti itu. Jadi terkait dengan dimulainya penggunaan gedung tadi ya. Jadi sebelum digunakan semua yang menyangkut eh, pergerakan tadi Mm-mm. itu harus diuji oleh sebuah tim dari pemerintah ya atau Oh. tim independen setidaknya yang diutus oleh Mm-mm. pemerintah. Jadi ada beberapa poin yang harus dilakukan pengujian, katakanlah untuk kenyamanan, untuk keamanan itu sebelum digunakan itu sudah harus lulus dari eh, apa namanya hasil uji tadi. Dan biasanya pakai alat apa, Pak, untuk pengujiannya itu, Pak? Misalnya menguji eskalator, menguji lift, itu biasanya pakai alat apa, Pak? Dan bagaimana Bukan proses sistem pengujiannya? bukan alat sih, ya Hmm. digunakan aja gitu. Oh, jadi tidak ada alat khusus ya? Nggak ada. Mungkin. Hmm.
apakah sudah mungkin dilihat apakah sudah sesuai dengan kontrak atau belum, mungkin lebih ke Ya, situnya ya Pak ya, dan atau Pak itu iya. eh, Tapi di kontrak keselamatannya. kan tidak menyatakan lulus tidaknya bahwa alat ini bisa digunakan. Hmm, jadi hanya apakah dia keselamatannya ada atau tidak mungkin ya Pak ya, di Iya, penggunaan iya. bola itu. Terima kasih mungkin Pak Niko pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Barangkali kalau Bapak-Bapak ada informasi penting, mungkin kita juga bisa berbagi di sini untuk teman-teman Mhm. yang lain juga gitu. Ya, mungkin ada yang mau bercerita, berbagi pengalaman. Oh, ini ada Pak dari Pak Nevo Alamsyah. Izin bertanya Pak, standar untuk kelayakan fungsi suatu bangunan gedung. Standar untuk kelayakan fungsi. Fungsi, mungkin ini fungsi apa Pak Nevo? Apakah ada standar untuk kelayakan fungsi suatu bangunan gedung Pak? Saya, jadi kalau kelayakan itu tadi utamanya untuk alat transportasi tadi ya, Mm-mm. itu seperti tadi saya sampaikan, itu selalu melewati pengujian. Jadi pengujiannya ya kita gunakan alat itu gitu. Ada masalah nggak? Gitu. Artinya mengenai keamanan buka tutupnya pintu atau kemudahan kalau mungkin ada masalah kemudian kita pencet tombol untuk eh, terhubung ke operator seperti itu. Itu fungsi-fungsi itu harus dicek semua. Fungsi bidang mekanikal dan elektrikal Ya, standar. Ah, bagaimana Pak untuk adakah standar fungsi untuk bidang mekanikal dan elektrikal untuk bangunan gedung? Standar mungkin standar nasional, mungkin apakah ada Pak? kalau standar nasional itu bagaimana kita menginstal kalau elektrik ya, menginstal Mm-mm. kabel-kabelnya, kemudian bagaimana cara menyambungnya, itu adalah standar kelistrikan atau kuil ya istilahnya. Mm. Terkait dengan SLF Pak kata Pak Nevo. Oh, Pak Nevo mau langsung bertanya kepada Pak Didit, silakan Pak mungkin. Silakan Pak Nevo. Ya, Pak Niko tadi tertulis SLF. Apa itu, Iya, Pak? terkait dengan SLF. Iya, mungkin langsung Pak mau bertanya langsung Pak Nevo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Niko. Waalaikumsalam. Pak saya lagi jalan. Ini Pak, sekarang ini kan lagi trennya gitu. Setiap bangunan gedung kan ada sertifikat layak fungsi. Jadi Ya, artinya eh, standar untuk layak fungsi itu kan ada standarnya. Kalau yang pemilik kan merasa sudah benar, sedangkan standar untuk menyatakan bahwa oh layak sehingga dikeluarkan sertifikat. Nah terus yang berikutnya yang ditanya. eh, Gedung-gedung yang atau bangunan gedung yang bagaimana yang harus memiliki SLF, ada batasannya enggak gitu kira. Ya, saya kira itu aja Pak. ya. Terima kasih. Mohon maaf nih, Pak Niko. Artinya sebetulnya itu sudah ke sipil banget ya. Eh, saya nggak paham mengenai itu. Tapi mungkin ada teman lain yang eh, bisa membantu untuk itu. Silakan. Jadi ada batasan bangunan seperti apa itu harus menggunakan standar kelayakan eh, pemakaian. Kalau saya lebih fokus ke mekanikal, tapi itu kan sudah urusan eh, sipil keseluruhan gitu, sudah urusan gedung gitu.
Jadi saya nggak tahu batasnya, katakanlah mulai lantai berapa, katakanlah harus ada sertifikat kelayakan untuk dipakai. Ya, Pak Niko. Mungkin ada teman-teman yang mungkin berpengalaman, ada yang pengalaman bisa cerita mungkin Bapak Jadi Ibu. mungkin banyak bapak-bapak yang sudah berpengalaman di situ. Mm-mm. Sini banyak sekali bapak-bapak yang berpengalaman biasanya di bidang kontraktor. Oh, ada lagi bertanya Pak dari Pak Junar. Maaf Pak Didit, izin bertanya, apa ada standar berapa bar maksimal dalam pengujian plumbing, terutama air bersih dengan menggunakan pipa PPR, Pak? Baik Pak Januar. Jadi Junar. kalau Pak Junar, mohon maaf. Jadi kalau berapa barnya, saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas dari sisi teoritisnya, bahwa kekuatan tekan dari pompa itu mampu diatasi oleh pipanya itu Pak. Jadi katakanlah pompa itu tekanannya mampu 5 bar gitu. Ya paling enggak 5 bar plus ada toleransinya gitu. Katakanlah kita tambahi 2 bar gitu. Tapi yang jelas minimal sama dengan kekuatan pompa tadi, tekanan dari pompa. Jadi kalau Bagaimana Pak Junar? Hmm. itu misalkan 50 meter, itu kan bisa harus perlu 5 bar untuk bisa sampai ke sana gitu. Nah, 5 bar di sana, itu artinya di bawah kan 5 bar juga gitu. Hmm. Jadi harus lebih tinggi dari tekanan yang dihasilkan oleh pompa pendorongnya itu. Begitu, Pak. Mohon maaf kalau barangkali kurang pas juga. Tetapi eh, secara teoritis seperti itu, Pak. Jadi apa mechanical. Mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada Pak Didit, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Pak Junar. Ya, terima kasih banyak Pak Junar atas pertanyaannya. Jadi terkait tinggi daya dorong itu, Pak. Kalau di pompa itu tulisannya bar, jadi tekanan itu dibagi dengan eh, massa jenis fluidanya. Katakanlah di situ 3 bar gitu ya. 3 bar dibagi massa jenis air kan 1. Berarti ya 30 meteran. Jadi 1 bar itu bisa mendorong 10 meter. Mungkin ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Ini dari Pak Junar lagi Pak. Izin bertanya Pak, ada standar berapa barnya maksimal dalam pengujian plumbing, terutama air bersih dengan menggunakan pipa PPR. Apakah ada Pak standar berapa bar maksimal? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu tergantung dari eh, ketinggian bangunannya, Pak ya. Itu sangat tergantung dengan ketinggian bangunan. Karena apa? Eh, Tekanan yang dihasilkan pompa itu harus mampu mendorong air sampai pada tempat yang paling atas. Nah, katakanlah
Kalau dia misalkan 75 meter, itu pasti eh, apa namanya, berapa bar yang harus diujikan di sana harus sesuai dengan kemampuan dari pompa tadi, kemampuan tekanan pompa. Jadi kalau gedung yang rendah ya pasti tidak kita samakan dengan gedung yang tinggi untuk tekanan pompanya. Dan itu juga terkait dengan kekuatan dari pipanya. Terima kasih Pak Junar. Ini ada lagi yang bertanya? Oke. Terus saja. Izin Pak Didit, kalau mungkin sudah tidak ada mungkin yang lagi bertanya, kita cukupkan sampai sini mungkin Pak Didit ya. Baik, baik. Baik, Bu Vicky. Mungkin ada kata penutup dari Pak Didit. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di acara yang kita selenggarakan siang ini. Semoga apa yang saya sampaikan eh, dapat bermanfaat atau berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kekurangan saya. Semoga eh, apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didit atas materi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu para peserta webinar. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didit. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Didit. Jangan lupa bagian